Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio. Di sini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentunya, yang sering kita temui juga dalam pemrograman, yaitu operasi matriks dan menggunakan metode define dan conquer. Materi ini tidak hanya relevan untuk kita untuk memahami konsep matematis, tetapi juga penerapan teknik algoritma yang lebih efisien dalam pengolahan data. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita mulai dengan melihat definisi dari algoritma define dan conquer. Sebelum kita lebih jauh, mari kita mulai dengan melihat definisi dari algoritma define dan conquer. Teknik ini pada dasarnya memecahkan masalah besar menjadi beberapa sub-masalah kecil. Kemudian menyelesaikannya satu persatu sebelum digabungkan kembali. Dalam contoh kitab yang kita bahas pada hari ini, kita akan menjumlahkan dan menggabungkan serta mengalihkan matriks 2x2 menggunakan Java. Saya akan menjelaskan langkah-langkah kode yang telah saya buat beserta prinsip kerja di baliknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode-metode yang terdapat pada kode program saya. Metode yang pertama adalah metode kalian matriks. Nah, metode ini adalah metode utama untuk menggalikan dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B, menggunakan pendekatan define dan conquer. Nah, saya juga menggunakan metode rekursi pada kode program saya. Nah, yaitu ini. Ketika ukuran matriksnya adalah 1x1, maka proses akan berhenti. Nah, itu proses berhenti ini disebut juga dengan basis dari rekursi yang telah saya buat. Nah, kemudian matriks dikali langsung dengan hasil kembalinya, yaitulah return hasil ini. Selanjutnya, jika tidak, maka kode program saya akan membagi matriks menjadi sub matriks ukuran setengah kali ukuran setengah, yaitu ukuran setengahnya berapa karena saya menggunakan matriks 2x2, ukuran setengah dari matriks 2x2 adalah 1. Nah, di sini saya mulai mendeklarasikan matriks baru, yaitu matriks submatriks yang telah saya buat, yaitu ada matriks A11, A12, A21, A22, dan seterusnya. Nah, pada bagian ini, setelah kita mendeklarasikan submatriks, variabel submatriks, nah disinilah proses untuk pembagian elemen ke submatriksnya tersebut. Nah, di mana A11 merupakan A, I, J, A12 merupakan A, I, J tambah ukuran setengah, A21 sama dengan A, I ditambah ukuran setengah, J, A22 sama dengan A, I tambah ukuran setengah tambah J tambah ukuran setengah. Nah, bisa dibaca sendiri seperti ini. Proses ini dilakukan mengulang sampai variabel A11 sampai B22. Nah, di sini adalah proses pembagian elemen submatriks. Nah, setelah kita dari pembagian submatriks sampai deklarasi variabel, ini merupakan proses yang namanya define, yaitu membagi ke ukuran yang lebih kecil. Nah, baik, setelah kita mendeklarasikan serta memberikan elemen ke submatriks yang telah kita buat, selanjutnya kita akan menyelesaikan pengalian submatriks yang telah kita buat, yaitu pengalian ini akan ditampung dalam namanya variabel C11, C12, C21, dan C22, di mana terdapat jumlah metode jumlahkan matriks
yang dimana di dalam variabelnya terdapat metode kali matriks. Nah, metode kali matriks ini yang mana? Metode kali matriks ini adalah rekursif yang di atas ini. Nah, ini rekursif yang ini. Maksud saya basis dari rekursi yang telah kita buat. Nah, karena ukurannya adalah 1, di sini adalah ukuran setengah ini adalah 1, maka hasilnya adalah hasil kali dari submatriks yang telah kita buat. Misal A11 akan dikalikan dengan B11, A12 akan dikalikan dengan B21. Nah, dan seterusnya. A11 akan dikalikan dengan B12 dan A12 akan dikalikan dengan B22. Nah, di mana hasil kali ini, setelah hasil kali ini dijalankan, nah, barulah akan dijumlahkan pada metode yang ada di bawah. Nah, metode ini, di sini. Metode ini akan menjumlahkan matriks yang telah kita dapatkan dari hasil perkalian di atas. Nah, dan metode ini mengembalikan nilai, yaitu namanya return hasil, mengembalikan hasil dari penjumlahan yang telah kita buat, yang kemudian ditampung pada variabel C11, C12, C21, dan C22. Setelah proses penjumlahan dan perkalian, maka hasil dari submatriks tersebut akan disatukan kembali menjadi sebuah matriks yang baru, yaitu adalah matriks hasil, di mana ukuran dari matriks hasil itu adalah 2, ukuran 2, 2. Ukuran ini adalah 2. Jadi array 2 dimensi yang berukuran 2 kali 2, di mana pembuatannya menggunakan pengulangan for. Nah, seperti ini. Nah, hasil 0, 0 sama dengan C11, 0, 0. Hasil 01 adalah C12, 0, 0, dan seterusnya. Nah, metode ini setelah dari atas sampai ke bawah, metode kali matriks itu akan mereturn yang namanya hasil atau mengembalikan nilai hasil. Setelah itu, ini adalah matriks yang terakhir. Nah, matriks ini digunakan untuk membuat tampilan matriks menjadi lebih menarik, di mana saya menambahkan elemen garis seperti ini untuk memperindah matriks yang saya buat. Nah, seperti ini. Ini akan menampilkan matriks yang telah kita buat, yaitu matriks 00, matriks 01, 11, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini ini berguna untuk spasi saja. Oke. Nah, kita akan masuk ke public static void main kita. Nah, di sini saya menggunakan scanner untuk public static void main untuk matriksnya supaya bisa diinput, supaya lebih mudah untuk diinput. Dimana ini adalah matriks 2 kali 2 yang panjangnya adalah n sama dengan 2. Di sini kita deklarasikan int array A sama dengan int array 2 dimensi 2 kali 2, B juga sama. Kemudian ini adalah sisanya, yaitu masukkan elemen-elemen matriks A. Ini inputnya, ini untuk menginput matriks-matriks yang telah kita buat, yang akan kita kalikan maksudnya. Ini juga, ini matriks B, penginputan untuk matriks B. Nah, kemudian ini akan menampilkan hasil matriks yang telah kita lakukan dari metode-metode yang ada di atas yang telah saya jelaskan. Nah, baik, kita akan coba untuk mengetes hasil dari matriks yang telah saya buat, hasil dari kode program yang telah saya buat.
Saya contohkan di sini adalah matriks 2 kali 2 4, 5, 2, 6, dan 1, 2, 3, 4. Nah, yang menjadi hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil eksekusi dari program yang telah kita buat. Oke. Nah, untuk hasil program saya memiliki referensinya itu adalah dari HTTPS ini, HTTPS titik 2 / informatika dot dot itb dot ac dot id dan seterusnya ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat memberi pengetahuan bagi kita semua, pengetahuan tambahan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Adria Renaldi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks Strassen. Sebelum ke pembahasan kodenya, di sini saya akan membahas matriks Strassen secara teori. Seperti apa sih matriks Strassen itu dan apa sih perbedaannya dengan matriks biasa? Oke, langsung saja. Oke, perbedaannya untuk matriks biasa dan matriks Strassen itu sebenarnya tidak terlalu beda dalam segi hasil dan bentuknya. Yang menjadi perbedaan itu adalah hasil bukan yang menjadi perbedaan itu adalah perkaliannya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau matriks biasa itu perkaliannya itu menggunakan baris dikali kolom, lalu dijumlah lagi, lalu dikalikan lagi baris, lalu dikali kolom lagi. Seperti contoh ini, yaitu saya gunakan matriks 2 kali 2 untuk penggunaan matriks perkalian matriks biasa. Jadi di sini bisa lihat untuk matriks A baris 1 kolom 1 itu akan dikalikan matriks B baris 1 kolom 1, lalu ditambah matriks A baris 1 kolom 2, lalu dikali lagi baris 2 kolom 1. Itu akan didapatkan hasil untuk C satu-satunya. Lalu begitu juga dengan C12, C21, dan C22. Kurang lebih perkalian matriks biasa seperti itu. Dan jika kita lihat, matriks biasa itu terdapat 8 perkalian. Ini 1, 2 setiap baris setiap C1 setiap hasil dari matriks C11 itu akan memiliki 2 perkalian. Jadi totalnya akan menjadi 8 perkalian. Sedangkan jika matriks Strassen itu kalau kita lihat hanya memiliki 7 dengan perkalian yang lebih sedikit. Namun kalau kita lihat sini, matriks Strassen itu kelihatannya jauh lebih rumit dibanding perkalian matriks biasa. Hal ini tentunya benar kalau matriks yang dikalikan itu merupakan matriks sederhana. Jadi misalnya matriks 2 kali 2 akan lebih baik jika kita menggunakan matriks biasa, karena dengan cara itu kita akan lebih efisien untuk menyelesaikan suatu perkalian matriks. Lain halnya jika kita menggunakan metode matriks Strassen untuk perkalian 2 kali 2, itu jauh kurang efisien. Namun matriks Strassen sendiri itu digunakan untuk matriks yang ukurannya itu jauh lebih besar, 2 pangkat n, kelipatan 2 gitu. Jadi bisa 2 kali 2, 4 kali 4, 8 kali 8, 16 kali 16, yang ukurannya itu jauh lebih besar. Yang dimana kalau kita menggunakan matriks biasa akan jauh lebih rumit
atau caranya tidak bakal efisien. Makanya untuk matriks yang ukuran jauh lebih besar kita pakai yang matriks Rosen. Kurang lebih begitu. Lalu kita ke hasil matriks Rosen itu sendiri. Untuk C11 itu kita dapatkan dengan menjumlahkan M1 dengan ditambah M4 lalu dikurang dengan M5 lalu ditambah dengan M7. Begitu juga dengan C12, M3 ditambah M5, C21, M2 tambah M4, dan C22 itu M1 dikurang M2 lalu ditambah M3 lalu ditambah lagi dengan M6 sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Oke, kurang lebih begitu penjelasan secara teorinya. Lalu kita akan masuk ke kodenya. Oh ya, untuk referensi yang saya gunakan sendiri ini berasal dari GitHub, yaitu dari Kumar Laksmini. Namun sini kode saya hanya menggunakan matriks 2x2. Oke, langsung saja. Oke. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan. Yang pertama itu di sini ada metode pertama itu penjumlahan matriks yang memiliki dua parameter, yaitu matriks A dengan tipe data integer dengan menggunakan array 2 dimensi. Karena ini adalah matriks, kita menggunakan array 2 dimensi. Dan juga matriks B dengan tipe data yang sama, yaitu integer dengan array 2 dimensi juga. Di sini untuk penjumlahan matriksnya bisa kita lihat untuk hasilnya sendiri itu akan hasilnya sendiri akan dijumlahkan AIJ ditambah BIJ. Jadi ini adalah baris dan J ini adalah kolom, dan akan diperoleh nilai kembalinya itu sendiri. Dan kita peroleh hasilnya itu adalah nilai berupa pengembalian hasil itu sendiri. Yang kedua itu adalah metode pengurangan matriks dengan memiliki dua parameter, yaitu matriks A dan matriks B masih sama dengan hasilnya kurang lebih sama, namun karena ini pengurangan matriks maka dikurang dan akan mengembalikan nilai hasil itu sendiri, result. Lalu kita akan lanjut ke perkalian matriks. Di perkalian matriks ini kita akan menggunakan divide and conquer serta combine. Oke. Untuk perkalian matriks sendiri itu memiliki 3 parameter, yaitu matriks A, matriks B, dan ukuran dari matriks, yaitu int size ini. Oke, tahap pertama itu adalah divide. Yang pertama ini adalah ini basis, yang dimana basis sendiri itu adalah kondisi dimana fungsi itu tidak perlu memanggil dirinya sendiri. Sedangkan ini adalah kasus rekursif yang mana dia akan memanggil dirinya sendiri. Oke, int new size misalnya, maksudnya untuk matriks yang akan kita gunakan itu adalah 2x2. Karena size nya itu adalah 2, maka 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Lalu di sini untuk membuat matriksnya, di sini matriks 2x2 ya. Lalu lanjut ini untuk menuliskan matriksnya. Jadi A11, A12, A21 sampai B22. Oke, lanjut ke M1. Oke.
Di sini udah mulai masuk ke tahap conquer, tahap dimana kita akan menyelesaikan sub masalah yang telah kita bagi tadi. Di sini telah masuk rumus ya, masuk rumus yang ini M1 ini. Jadi untuk penjumlahan matriksnya itu A11 ditambah A22 lalu dikalikan B11 ditambah B22 seperti yang ada di sini. Untuk M2 juga begitu, kurang lebih sama. Kita akan menjumlahkan matriks A21 lalu ditambah A22 lalu dikali dengan B11. Begitu juga sampai M7. Begitu terus. Lalu C11 ini merupakan hasil dari matriks Rasen itu sendiri. Itu bisa kita lihat di sini, yaitu M1 ditambah M4 dikurang M5 lalu ditambah lagi dengan M7. Di sini juga sama. Pertama-tama matriks akan dijumlahkan itu M1 ditambah M4 lalu dikurang dengan M5 lalu dijumlahkan dengan M7. Maka kita peroleh C11. Selanjutnya untuk C12 kita cukup menjumlahkan M3 dan M5. C21, M2 dan M4 kita hanya perlu menjumlahkan, dan C22 kita lakukan pengurangan M1 dikurang M2 lalu dijumlah dengan M3 lalu dijumlah lagi dengan M6. Itu sama seperti rumus ini. Lalu kita dapatkan hasil dari matriks Rasen itu sendiri. Lalu tahap terakhir itu adalah combine. Di tahap combine ini kita akan menggabungkan matriks, hasil dari matriks yang telah kita hitung tadi jadi sebuah hasil. Jadi di sini telah saya definisikan untuk hasil kali matriks Rasen itu sendiri, dan akan dikembalikan berupa result atau hasilnya. Berikutnya di sini ada metode show matrix. Di sini hanya untuk menambahkan garis pada hasil, jadi untuk memperindah saja, tidak ada fungsi khusus. Lalu yang terakhir ini ada untuk memasukkan nilai dari matriks Rasen. Jadi kita misalnya kita cari sebuah matriks gitu. Begini. Lalu kita bandingkan. Ini udah sama ya dengan yang ada di sini. Bisa lihat matriks A itu 3412, 3412, dan matriks B itu 7564. Atau kita coba dengan angka yang berbeda deh. Ini 4526 untuk matriks A nya. Lalu untuk matriks B nya 1 2 3 4. Oke, ini jika kita run harusnya hasilnya akan sama. Oke, bisa dilihat
kurang lebih hasilnya sama persis. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf. Dan untuk referensi yang saya gunakan akan saya taruh linknya di deskripsi beserta dengan referensi dari video Matrix yang lain juga. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Firdaus Fernando Alfarizi dengan NPM 2428250075 ingin menjelaskan perkalian Karatsuba. Baik, di sini kita menggunakan metode long Karatsuba perkalian 3 dengan variabel long x dan long y. Selanjutnya ini adalah kasus dasar. Jika salah satu angka kurang dari 10, langsung melakukan perkalian biasa. Ini adalah kondisi dasar untuk menghentikan rekursi. Menentukan jumlah digit. Di sini ada integer n, yaitu jumlah digit dari angka yang lebih besar. Dan rumus untuk integer n yaitu seperti kode tersebut. Dan integer s yaitu setengah jumlah digit yang dibulukan ke atas jika ganjil dengan rumus n plus 1 dibagi 2. Melakukan pembagian angka menjadi dua bagian dengan variabel long a sama dengan x dibagi matpo yaitu pangkat 10 pangkat s, variabel long b sama dengan x modulus 10 pangkat s, variabel long c sama dengan y dibagi 10 pangkat s, dan variabel long d sama dengan y modulus 10 pangkat s. Nya melakukan perkalian rekursif. Di sini ada variabel p sama dengan a dikali c yaitu perkalian bagian tinggi, q sama dengan b dikali d yaitu perkalian bagian rendah, dan r sama dengan a plus b dikali c plus d dikurang p dikurang q yaitu kombinasi hasil tengah. Untuk menggabungkan hasil, ini adalah langkah terakhir untuk menghitung hasil akhir perkalian dengan formula x dikali y sama dengan p kali 10 pangkat 2s ditambah r dikali 10 pangkat s ditambah q. Contoh input angka variabel x adalah 23145, variabel y dengan 9678. Untuk menghasilkan output yaitu kita menggunakan sistem output line, hasil perkalian ditambah perkalian x dan y. Ini adalah hasil output dari perkalian Karatsuba. Terima kasih sebelumnya.